Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala asrofil anam, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Nikmah bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dulur RSI yang ada di rumah maupun sekarang ini sedang bekerja maupun sedang santai akhir pekan ya. Selamat bergabung juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sekarang ini sudah bergabung di live kami di Instagram maupun Facebook Rumah Sakit Islam Pati, dan juga kami ucapkan selamat menonton kepada teman-teman yang nantinya menonton siaran ulang dari talkshow kita pada pagi hari ini. Nah, baik, talkshow kita pada pagi hari ini ialah dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia. Di Hari Ginjal Sedunia kita mengambil tema pentingnya menjaga ginjal kita tetap sehat. Nah, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa informasi penting, yakni pada talkshow kali ini kami juga akan memberikan hadiah menarik untuk teman-teman yang bertanya, dan pertanyaan nanti yang terpilih ya, yang akan dipilih langsung oleh narasumber kita, yang nantinya akan mendapatkan hadiah menarik dan pengumumannya akan kami sampaikan di story Instagram dan Facebook Rumah Sakit Islam Pati. Nah, baik, kita lanjut saja ke pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau ialah Mas Ahmad Helmi Eskep. Beliau itu seorang kepala unit hemodialisa Rumah Sakit Islam Pati. Nah, kita sapa. Assalamualaikum Mas Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas hari ini? Nah, baik, Mbak. Alhamdulillah cuacanya cerah nggih Mas, nggih, semoga teman-teman di luar sana dulur RSI juga sehat gitu nggih. Nah, oke Mas, kita lanjut langsung saja ke tema kita tentang pentingnya menjaga ginjal kita tetap sehat. Nah, hubungannya tentang Hari Ginjal Sedunia nih gimana Mas? Monggo dijelaskan tentang tema kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Helmi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Helmi. Saya dari unit hemodialisa RSI Pati. Saya di unit hemodialisa RSI Pati kurang lebih sudah 6,5 tahun. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ginjal Sedunia, di mana kita telah memperingati Hari Ginjal Sedunia pada tanggal 12 Maret bulan ini. Kenapa kalau kita peringati Hari Ginjal Sedunia ya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita semua mengingat betapa pentingnya ginjal kita ini, karena ginjal kita ini mempunyai peran sangat penting, manfaat yang sangat penting bagi tubuh kita. Bila mana bila kita tidak menjaga ginjal kita, maka ginjal kita akan mengalami kerusakan. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan penyakit gagal ginjal yang cukup signifikan sekali, karena di rumah sakit, di center-center hadis sekarang sudah mengalami penuh untuk pelayanan hemodialisanya. Karena itu kita perlu mewaspadai, perlu menjaga agar penyakit ginjal kronis ini tidak bertambah banyak dan kita tetap sehat. Karena sebenarnya penyakit gagal ginjal ini bisa dikendalikan, bisa dicegah dengan menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Oke, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya peringatan Hari Ginjal ini adalah sebagai pengingat ya Mas, sebenarnya pengingat untuk Iya. kita agar supaya kita tahu kalau ginjal itu mengancam banget untuk kehidupan kita dan bagaimana caranya kita bisa mencegah hal itu terjadi, ngoten nggih Mas. Makanya Iya. dibuat Hari Peringatan Ginjal Sedunia gitu nggih. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Mas tentang penyakit ginjal nih, sebagai pengantar bisa dijelaskan sih Mas apa itu ginjal dan fungsi ginjal dalam tubuh manusia itu seperti apa? Monggo Mas Helmi. Oke, ginjal itu adalah organ yang ada di dalam tubuh kita dan punya peran sangat penting sekali. Ginjal itu bentuknya seperti kacang merah, Mbak, dan ukurannya sekitar tingginya sekitar 6,5 sampai 7,5 cm, sekitar segini, tebalnya sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Dan ginjal ini setiap harinya itu melakukan penyaringan terhadap darah kita, kurang lebih sehari itu bisa menyaring darah kita sekitar 200 liter per hari. Dan untuk fungsi ginjal itu adalah merupakan ekskresi dalam tubuh kita, yaitu dia itu fungsinya pertama untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita sebagai menyaring
racun-racun dalam tubuh kita dan membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita. Yang kedua, ginjal itu sebagai mengatur keseimbangan tubuh cairan dalam tubuh kita. Bila kita dalam tubuh kita cairan elektrolitnya terlalu berlebihan atau kekurangan, itu dia yang mengatur keseimbangannya. Yang ketiga, dia itu sebagai pembentuk hormon-hormon dalam tubuh kita, seperti hormon angiotensin yang membentuk mengatur tekanan darah kita, itu salah satu fungsi ginjal. Dan selanjutnya ginjal juga berfungsi sebagai memproduksi hormon eripoetin, ya, di mana hormon eripoetin itu adalah sebagai pembentuk perangsang pembentukan sel darah merah. Oleh karena itu banyak pasien-pasien gagal ginjal yang mengalami gagal ginjal stadium 5, banyak yang mengalami HB-nya turun, itu dikarenakan karena fungsi ginjalnya sudah mulai berkurang. Gitu, Mbak. Oke. Oke. Sebelum lanjut, kami ucapkan juga selamat bergabung. Ini beberapa menit terakhir ini banyak yang bergabung, Mas. Kami ucapkan selamat bergabung yang sudah datang di talk show kami pada pagi hari ini. Nah, itu tadi sudah dijelaskan tentang ginjal dan fungsinya, yang ternyata fungsi ginjal itu ternyata banyak sekali ya, Mas, buat tubuh kita. Jadi bisa digolongkan kalau ginjal itu bagian yang sangat penting juga dalam tubuh tiap manusia gitu ya. Nah, sampai seseorang tersebut mengalami sakit ginjal nih, Mas. Nah, itu penyebabnya seperti apa sih, Mas? Penyebabnya itu banyak sekali, Mbak, ya. Dalam belakangan tahun ini banyak penyebab gagal ginjal itu dikarenakan karena orang-orang yang mengalami penyakit seperti hipertensi, penyakit diabetes mellitus tidak terkontrol. Banyak sekali kasus-kasus di rumah sakit yang pasien mengalami gagal ginjal dikarenakan tidak terkontrolnya gula darah sama tekanan darah tinggi dalam pasien. Yang lainnya bisa dikarenakan adanya batu ginjal yang tidak tertangani dengan baik, terus tidak karena adanya infeksi di saluran kencing yang tidak ditangani dengan baik, terus karena ada kista, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kalau tidak ditangani dengan secara benar. Nah, oke. Sebelum kita lanjut nih, Mas, saya mewakili masyarakat umum yang mungkin kurang tahu tentang penyakit ginjal, gagal ginjal, dan juga batu ginjal. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas, tentang sakit ginjal, gagal ginjal, dan apa itu tadi, batu ginjal. Perbedaannya seperti apa dan pengertiannya apa gitu. Monggo silakan dijelaskan terlebih dahulu, Mas. Untuk sakit ginjal itu adalah macam-macam ya, Mbak, ya. Sakit ginjal itu ginjalnya sakit karena ada batunya, itu bisa juga. Ginjalnya sakit karena ada infeksi juga bisa. Sakit ginjal itu dikarenakan karena adanya kisna, itu juga bisa. Itu penyebab dari sakit ginjalnya. Dari sakit ginjal itu bila tidak ditangani dengan benar, tidak dikonsultasikan kepada dokter yang berwenang, itu akan menyebabkan gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal itu kalau sudah kronis itu akan susah sekali untuk kembali ke ginjal kita bisa normal seperti semula itu, Mbak. Makanya kita harus waspada bila kita mengalami sakit ginjal seperti batu ginjal atau infeksi saluran kencing, itu harus kita periksakan ke dokter yang berwenang. Oke. Nah, sambil kita melanjutkan mendengarkan materi dari Mas Helmi ya tentang ginjal, saya persilahkan bagi teman-teman yang sudah ingin mulai bertanya, kami persilahkan untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Kami membuka pertanyaan dari sekarang nih sambil kita mengobrol tentang ginjal itu sendiri dengan Mas Helmi ya. Nah, baik, selanjutnya Mas, pasien sakit ginjal yang gimana sih, yang seperti apa sih Mas yang memerlukan cuci darah? Jenengan kan sebagai kepala unit hemodialisa ya, yang tentunya setiap hari menghadapi pasien-pasien yang cuci darah, benar seperti itu nih Mas? Nah, itu pasien sakit ginjal yang seperti apa, yang bagaimana yang memerlukan cuci darah Mas? Monggo Mas Helmi. Untuk pasien-pasien gagal ginjal yang dilakukan terapi hemodialisa cuci darah itu adalah pasien-pasien gagal ginjal yang sudah mengalami stadium akhir, Mbak ya. Dikatakan stadium akhir itu dihitung dari jumlah kreatinnya, nanti ada rumusnya, nanti bisa dilakukan penghitungan, nanti dimasukkan. Bila nanti pasien tersebut dari rumus tersebut dilakukan sudah masuk stadium akhir, stadium 5,
itu nanti akan dilakukan cuci darah dengan biasanya GFR-nya untuk pasien-pasien yang sudah stadium akhir itu fungsi ginjalnya adalah kurang dari 15%. Bila terjadi penurunan fungsi ginjal sampai 15% itu maka harus dilakukan cuci darah. Bila tidak dilakukan cuci darah nanti akan terjadi peningkatan racun yang cukup tinggi dalam darah, terjadi peningkatan cairan dalam tubuh yang menyebabkan sesak darah, dan nanti bisa terjadi penurunan kesadaran untuk pasien bila tidak dilakukan cuci darah. Oke, jadi bahaya sekali ya Mas kalau misalkan seseorang dengan penyakit gagal ginjal yang tidak melakukan cuci darah gitu ya. Gagal ginjal itu tadi kan yang jenengan sebutkan yang gagal ginjal kronis itu diwajibkan banget untuk melakukan cuci darah. Nah selain gagal ginjal kronis apakah ada lagi Mas tipe-tipenya? Sebenarnya ada penyakit gagal ginjal itu dibagi menjadi dua, yaitu penyakit gagal ginjal kronis dan penyakit gagal ginjal akut. Yang penyakit gagal ginjal kronis itu karena kerusakan ginjal kurang lebih dari 3 bulan berturut-turut mengalami penurunan fungsi ginjal. Bila kita tidak segera menangani atau dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis. Kalau sudah mengalami gagal ginjal kronis itu nanti susah kembali untuk sembuh ginjalnya itu. Tapi kalau untuk yang gagal ginjal akut, gagal ginjal yang disebabkan karena adanya batu dalam ginjalnya atau dalam saluran kencing atau adanya sumbatan di saluran urinnya di prostatnya itu sebenarnya bisa ditangani bila batunya nanti diambil terus atau prostatnya itu diambil terus itu nanti terus aliran sistem urinarinya kembali normal itu bisa membuat ginjalnya lagi berfungsi seperti semula, dan itu harus segera ditangani untuk seperti obat sakit-sakit batu ginjal itu. Kalau tidak segera ditangani itu nanti akan bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal kronis juga. Oke, seperti yang dijelaskan Mas Helmi itu ya, gagal ginjal ada akut dan kronis. Yang kronis itu yang sudah tidak bisa disembuhkan, bisa tapi sulit gitu ya Mas ya. Oke. Ketika sudah kronis bisa disembuhkan, tapi itu sangat sulit dan kemungkinannya kecil sekali untuk sembuh ya Mas. Karena mungkin bisa dibilang tidak bisa disembuhkan, tapi kalau kita bilang tidak bisa kan siapa yang bisa menyembuhkan selain Allah gitu ya Mas ya. Itu di luar kendali kita sebagai manusia, tapi kalau kita berbicara itu sulit untuk disembuhkan, ngoten nggih Mas. Tapi kalau gagal ginjal akut masih bisa disembuhkan Mas. Ya, kemungkinan apabila kita tangani dengan baik, kita pasiennya setelah dilakukan operasi, nanti kita tetap kontrol, minum obat-obatan yang rutin, insya Allah bisa kembali normal kembali. Oke, insya Allah bisa asal itu sesuai dengan prosedur pengobatan gitu ya, yang benar ya. Kalau misalkan Mas, kalau gagal ginjal yang akut itu diharuskan untuk cuci darah juga tidak sih Mas? Kalau akut itu kalau memang kadar kreatinnya tinggi untuk memungkinkan karena kadar racunnya tinggi itu bisa saja dilakukan cuci darah. Tapi cuci darahnya itu nanti tidak selamanya, mungkin untuk membantu awal-awal saja, misalnya sebelum dilakukan operasi dia batu ginjal untuk menurunkan kadar racunnya dia dicuci darah beberapa kali, dua kali atau 3 kali. Terus fungsi ginjalnya bisa kembali normal, itu nanti cuci darahnya bisa dihentikan. Bila ginjalnya nanti setelah dilakukan tindakan operasi bisa membaik, bisa kembali normal, nanti cuci darahnya bisa dihentikan. Untuk menolong aja Mbak untuk cuci darahnya itu, kalau untuk gagal ginjal yang akut. Oke, kita berbicara yang serem-serem dulu nih Mas ya, tentang orang yang sudah mengalami gagal ginjal nih. Apa sih Mas efek yang bisa dirasakan kalau misalkan pasien gagal ginjal tersebut tidak melakukan cuci darah? Bahayanya apa gitu? Apa yang bisa dirasakan? Apa akibatnya gitu Mas? Tadi kan fungsi ginjal banyak ya Mbak ya. Nanti kalau tidak dilakukan cuci darah atau terapi pengganti ginjal, nanti akan timbul beberapa keluhan. Misalnya karena fungsi ginjal tadi salah satunya adalah sebagai pengatur keseimbangan, karena ginjalnya rusak tidak bisa mengatur keseimbangan cairan, nanti pasien akan mengalami peningkatan kelebihan cairan dalam tubuh. Kalau terjadi peningkatan kelebihan cairan tubuh dalam tubuh kita, nanti akan
sesak napas bila cairan itu sampai masuk ke paru-paru. Begitu juga fungsi ginjal tadi sebagai pembuang racun ya, membersihkan racun dalam tubuh. Bila kita tidak HD, nanti racunnya akan meningkat, nanti juga akan terjadi keracunan di dalam otak, nanti kita bisa mengalami mual-mual, muntah, pusing selama kita tidak HD. Maka itu untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal harus melakukan cuci darah secara rutin di hemodialisa untuk menghindari terjadinya adanya keluhan-keluhan tadi. Keluhan-keluhan yang tentunya sangat membahayakan gitu ya Mas. Dan bisa memperbaiki kehidupannya lebih bagus, Mbak, lebih sehat, lebih bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Beraktivitas sehari-hari ya Mas ya. Nah, baik nih Mas, itu kita ngomongin yang serem-seremnya udah nih. Tentunya masyarakat juga penasaran gimana sih cara memelihara ginjal kita tetap sehat agar yang serem-serem itu tadi nggak terjadi sama kita, nggak terjadi sama keluarga kita, nggak terjadi sama orang di sekitar kita, orang yang kita sayang. Nah, gimana nih Mas cara menjaga agar ginjal kita tetap sehat? Oke, ini penting sekali ya Mbak ya, kita harus lakukan sejak dini mungkin sebelum kita mengalami sakit, masa kita masih muda, masih sehat, kita harus menjaga ginjal kita. Pertama, kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita, Mbak. Cairan kita harus tercukupi dalam sehari, kita harus minum cairan air putih kurang lebih minimal sekitar 2 liter per hari. Itu harus kita lakukan setiap hari, dan itu juga bisa ditambah apabila kita melakukan kerja yang keras atau berolahraga yang banyak menguras keringat, itu juga kita perlu menambah kebutuhan cairan kita. Bila kebutuhan cairan kita tercukupi, nanti ginjal kita akan sehat dengan cukup air yang dalam tubuh kita. Yang kedua, kita harus menghindari makan makanan yang makan makanan yang sayur, buah-buahan yang cukup, terus menghindari makan makanan yang berlemak, makan makanan yang banyak mengandung purin seperti jeroan, terus kita harus menjaga tidak boleh makan asin-asin terlalu tinggi, tidak boleh memakan makanan yang terlalu manis-manis, itu untuk menjaga tubuh kita agar tidak terjadi kerusakan pada ginjal. Karena bila kita makan makanan terlalu banyak lemak, nanti akan terjadi penebalan pembuluh darah, yang mana pembuluh darah jika terjadi penebalan nanti bisa menyebabkan hipertensi, yang mana hipertensi tadi bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal bila tidak tertangani dengan baik. Begitu juga bila kita makan makanan yang banyak mengandung purin seperti jeroan tadi, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh kita. Bila kadar asam urat dalam tubuh kita menjadi meningkat, itu juga bisa merusak ginjal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu melakukan olahraga teratur, Mbak. Olahraga teratur rutin biar kita bisa menciptakan berat badan kita ideal. Dan dengan berat badan ideal, maka ginjal kita akan sehat, Mbak. Dengan berat badan ideal, kita rajin olahraga, nanti kita ginjal kita akan mengalami sehat ginjalnya. Yang keempat, kita harus menghindari minuman yang bersuplemen. Minuman bersuplemen ini bila kita konsumsi setiap hari tidak sesuai aturan pakai, ini sangat berbahaya sekali karena kandungan asam amino dalam minuman suplemen ini akan memperberat kerja ginjal, di mana bila kerja ginjal kita berat nanti akan merusak ginjal kita. Juga banyak di masyarakat banyak yang minum jamu-jamuan yang mengandung banyak zat kimia yang tidak terukur. Itu berbahaya sekali karena zat-zat kimia dalam jamu yang tidak terukur, tidak sesuai dengan aturan BPOM, itu juga berbahaya sekali bagi ginjal kita jika kita konsumsi setiap hari. Terus yang kelima, kita harus menghindari merokok. Merokok itu harus kita hindari karena merokok banyak mengandung zat-zat toksik, Mbak ya. Zat-zat beracun, di mana bila kita konsumsi setiap hari, racun itu akan menempel dalam pembuluh darah kita. Bila
racun tadi menempel dalam pembuluh darah kita akan membuat pembuluh darah kita menjadi kaku dan menyebabkan penyakit hipertensi. Yang mana penyakit hipertensi tadi akan menyebabkan gagal ginjal bila tidak tertangani dengan baik. Terus selanjutnya yang keenam, kita harus melakukan menghindari obat-obatan, Mbak ya. Ini banyak bapak-bapak atau ibu-ibu, orang-orang yang sepuh itu banyak mengalami pegel-pegel mungkin ya, Mbak ya. Dia sering menggunakan obat-obatan pengurang rasa nyeri. Ini sangat berbahaya sekali, Mbak ya, bila tidak dipakai sesuai dengan anjuran dokter, karena obat-obat ini mempunyai sifat nephrotoxic atau mempunyai sifat yang merusak ginjal bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, tidak sesuai dengan aturan dari dokter. Yang terakhir ini adalah untuk yang bagi yang menderita penyakit hipertensi atau penyakit diabetes mellitus harus melakukan kontrol rutin, karena pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus terus hipertensi yang tidak terkontrol ini berisiko tinggi sekali mengalami gagal ginjal kronis. Oleh sebab itu bagi penderita gagal ginjal, penderita penyakit hipertensi terus penyakit diabetes mellitus harus melakukan kontrol rutin di dokter yang merawatnya, karena bila tidak terkontrol seperti tensinya sering naik turun tinggi sekali, itu dalam jangka beberapa waktu nanti bisa merusak ginjal dan ginjalnya menjadi rusak secara kronis. Itu. Oleh sebab itu mari kita semua ya Mbak ya menjaga ginjal kita untuk tetap sehat dengan hidup sehat, ya, menjalankan tips-tips tadi yang sudah saya bagikan, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mencegah dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ya, Mbak. Ini pertanyaan dari penonton kita sudah cukup banyak nih Mas, tapi sebelum kita bacakan pertanyaan dari penonton secara langsung, ini mau tanya lagi nih Mas. Kan saya pernah dengar kalau minuman kemasan tadi seperti yang jenengan bilang itu kan minuman seperti jamu yang tidak terkontrol itu tadi, terus juga minuman suplemen. Minuman suplemen yang banyak mengandung asam amino itu Mbak ya. Itu juga berbahaya sekali. Kalau misalkan minuman kemasan nih Mas, biasanya kan anak muda sekarang, anak milenial kan sering tuh Mas minum minuman kemasan yang beli di Alfamart, Indomart, minuman kemasan yang seringnya mereka praktis gitu Mas, pengen minum-minum yang bermacam, itu bisa menyebabkan gagal ginjal nggak sih Mas? Kan mitosnya seperti itu ya, yang banyak kita dengar di masyarakat, oh jangan terlalu sering minum itu nanti gagal ginjal. Nah itu bener nggak sih Mas, gimana sih faktanya gitu? Faktanya kalau minuman suplemen itu ya, minuman soft drink yang banyak mengandung asam aminonya, tadi bila dikonsumsi sering sekali dan pasiennya orangnya itu tidak pernah minum air putih, minumnya sukanya minuman soft drink, itu bisa menyebabkan sakit ginjal, Mbak, gagal ginjal. Karena tadi asam aminonya dalam minuman suplemen itu tinggi, itu kalau asam amino itu tinggi nanti akan memperberat kerja ginjal, nanti dalam waktu yang lama nanti bisa ginjalnya rusak, karena dengan ginjal kita keberatan ya, ginjal kita tekan untuk bekerja, maka dalam waktu yang lama nanti akan lama-lama akan bisa rusak ginjal kita. Oke, baik. Kita bicara mitos fakta dulu nih, Mas. Ada kabar kalau misalkan ginjal itu keturunan, benar nggak sih, Mas? Penyakit ginjal itu keturunan. Kalau misalkan ibunya sakit ginjal, biasanya anaknya nurun nih. Nah, itu benar nggak sih, Mas? Bisa jadi, Mbak. Itu mempunyai mungkin dari pengintal, dari keturunan itu bisa berperan sekali dalam terjadi penyakit gagal ginjal. Karena sudah ada bawaan tadi, ada keturunan, maka kita harus menjaga ginjal kita dengan hidup sehat tadi. Bila nanti sudah ada keturunan atau bawaan dari keluarga sudah pernah ada yang sakit ginjal, kita tidak menjaga ginjal kita maka bisa terjadi kerusakan juga. Itu sudah mempunyai poin untuk terjadi kegagalan ginjal. Tapi itu bisa dicegah dengan cara kita hidup sehat, insya Allah mungkin tidak akan terjadi sakit ginjal. Tapi kalau tidak
kita tidak bisa menjaga ginjal kita dengan hidup sehat, maka itu bisa menambah percepatan terjadi kerusakan ginjal. Jadi bisa disimpulkan bisa aja gitu ya, kalau ginjal itu dari keturunan bisa aja, ngoten nggih. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa anggota keluarga kita, baik ayah atau ibu atau nenek, kakek gitu kan ya, keturunan keluarga kita ada yang mengalami riwayat ginjal, sudah seharusnya kita warning sama diri kita sendiri gitu ya Mas, bagaimana caranya agar itu enggak nurun ke kita gitu ya Mas ya. Nah, lagi nih Mas, mitos fakta tentang ginjal itu banyak menyerang wanita, benar nggak sih Mas? Kalau untuk menyerang wanita itu kemungkinan bisa jadi karena banyak ya wanita yang mungkin karena faktor hormonal dan terjadi penyakit infeksi, misalnya di saluran kencing itu tidak terobati dengan baik, itu bisa menjadikan penyakit ginjal bila tidak ditangani secara baik. Bila ada infeksi tidak berkali-kali, tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal pada perempuan. Oke, baik. Ini berbicara mengenai jenengan sebagai kepala unit hemodialisis RSI Pati gitu ya Mas. Kalau misalkan orang dengan sakit ginjal itu banyak menyerang di usia berapa sih? Ada batasan usia seseorang tersebut lebih rentan terkena sakit ginjal, atau emang ada dari usia muda, usia kecil itu bisa aja terkena penyakit ginjal itu Mas? Penyakit gagal ginjal ini tidak memandang usia ya Mbak ya. Bisa saja usia muda dengan tidak menjaga pola hidup sehat, seperti tadi minum-minuman yang bersuplemen, yang tidak terkontrol, kurang minum air putih juga bisa terjadi. Tapi lebih berisiko lagi orang-orang yang sepuh juga, orang-orang di atas 40 tahun yang sudah punya penyakit seperti hipertensi, gula, terus makannya tidak terkontrol, sering makan asin-asin atau manis-manis terlalu tinggi juga bisa menyebabkan nantinya dalam waktu yang lama sudah agak sepuh nanti bisa terjadi penyakit gagal ginjal. Maka sejak dinilah untuk mencegah penyakit gagal ginjal ini. Dan untuk anak-anak juga bisa terjadi penyakit gagal ginjal ini, mungkin karena dari bawaan, dari lahir juga bisa. Terus karena ada sindrom nefrotik atau penyakit di ginjal, itu ginjalnya mengalami bocoran, itu juga bisa mengalami gagal ginjal bila tidak ditangani dengan baik. Oke, baik. Jadi memang benar kalau ini saya simpulkan ya Mas, memang benar kalau yang lebih berumur itu lebih rentan terkena gagal ginjal. Namun ginjal tersebut tidak memandang usia sebenarnya ya Mas. Jadi kalau misalkan usia muda, bahkan anak-anak pun juga bisa mengalami sakit ginjal gitu ya Mas ya, benar ya? Nah, sebelumnya saya tanya, jenengan di HD berapa tahun Mas? Kurang lebih 6,5 tahun Mbak di unit dialisa. 6 tahun. Pasien termuda HD cuci darah berapa Mas yang pernah jenengan temui? Termuda usia yang berapa? Yang pernah tangani di hadis ini sekitar umur 16 tahun Mbak. 16 tahun sudah cuci darah? 16 tahun cuci darah. Masya Allah. Nah itu faktornya, penyebabnya jenengan tahu nggak Mas, dari pasien yang 16 tahun itu kenapa bisa sampai gagal ginjal? Itu karena faktor itu tadi, sindrom itu tadi, ataukah misalkan karena kebiasaannya? Dulu kebiasaannya ceritanya dia jarang minum air putih, minumnya cuma minuman soft drink seperti itu, dan dia tidak suka minum air putih dalam jangka waktu yang lama, ya minumnya cuma air-air kemasan itu, air soft drink, minum seperti teh, seperti Fanta itu, karena dia itu orangnya tidak suka minum air putih, jadi minumnya cuma itu aja. Mungkin karena itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, terus terjadi penyakit hipertensi, awalnya mulai hipertensi, terus setelah hipertensi tidak terkendali, mungkin terus terjadi penyakit gagal ginjal itu. Oke, baik. Serem sekali ya Mas, ternyata sudah kita dengar sendiri usia 16 tahun ya. Kalau nggak percaya, ini beliau yang menangani pasiennya langsung gitu ya Mas, di hemodialisis RSI Pati gitu kan. 16 tahun sudah terkena
gagal ginjal dan harus cuci darah. Nah, sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah kewajiban bagi kita yang usianya, saya yakin ini penonton yang sekarang ini menonton live itu nggak ada yang usia 16 tahun ini. Insya Allah di atas 16 tahun, gitu. Nah, sudah sepantasnya bagi kita untuk warning gitu loh, usia 16 tahun sudah terkena gagal ginjal. Nah, usia kita berapa? Mari kita berkaca gitu ya, ngelihat diri kita sendiri, udah benar belum, bagaimana kesehariannya, minum air putihnya, makanannya, terus kebiasaan-kebiasaannya seperti apa gitu. Seharusnya sudah menjadi pengingat ya Mas ya, untuk kita yang usianya sudah lebih lah dari pasien tersebut gitu ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pemeriksaan awal apa saja sih yang Mas yang bisa kita lakukan untuk mengetahui gangguan fungsi ginjal kita itu? Sebenarnya kita bisa memeriksakan ya setiap bulan yang cukup murah itu kita bisa melakukan pemeriksaan air seni kita, urin kita Mbak. Bila kita tandanya bila kita sehat, urin kita tidak ada proteinnya. Nanti kalau bila kita melakukan cek urin ternyata ada proteinnya positif, itu perlu kita curigai dan perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan fungsi ginjalnya. Dengan pemeriksaan urin itu setiap bulannya atau pemeriksaan tensi atau gula darah juga bisa untuk mendeteksi secara dini terjadinya sakit ginjal. Bila banyak pasien-pasien gagal ginjal itu mengetahui sakit ginjal sudah stadium akhir Mbak. Karena kurang mewaspadai, mungkin dari saat stadium 1 atau 2 itu pasien itu rata-rata tidak bergejala. Jadinya tiba-tiba timbul gejala, mual muntah, pusing, masuk rumah sakit, ternyata sudah stadium 5. Itu karena ya mungkin penyakit ini sifatnya tidak ada warning dalam tahap-tahap stadium awal. Makanya kita harus lebih hati-hati, lebih waspada dengan kita check up atau kontrol ke dokter untuk periksa urin kita. Bila urin kita kok ada protein, itu perlu diwaspadai. Oke, jadi bisa dibilang cukup bahaya ya Mas, karena gejalanya kita nggak tahu gitu, maksudnya tidak bisa dirasakan dengan sangat jelas. Tiba-tiba ketika sudah sakit ternyata sudah stadium akhir gitu ya, itu ngeri sekali ya Mas ya. Kecuali kalau kita misalkan mengetahui, oh tandanya ini kita memiliki gejala apa, ini tanda-tanda sakit ginjal gitu kan, itu bisa lebih enak gitu ya dalam menanganinya. Tapi kalau misalkan ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sakit biasa, tiba-tiba ternyata sudah mengalami penyakit serius, nah itu cukup warning banget untuk kita gitu kan ya Mas ya. Nah baik, selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan dari Facebook. Kita lanjut ke pertanyaan Facebook Mas, dari Mbak Sofi Ashari. Pertanyaannya ada 2. Pantangan makan minum yang dihindari bagi pasien gagal ginjal. Nah, iya, pantangan makan minum yang perlu dihindari bagi pasien gagal ginjal. Apa saja, Mas? Ya, kalau untuk makanan yang perlu dihindari, untuk pasien yang sudah menjalani hemodialisis apa belum ya Mbak ya? Kalau pasiennya mengalami gagal ginjal, belum melakukan hemodialisis, itu harus kita menjaga makanan yang proteinnya tinggi. Kita tidak boleh banyak makanan yang berprotein untuk pasien-pasien gagal ginjal yang belum melakukan terapi dialisis. Tapi kalau pasien yang sudah mengalami hemodialisis mungkin boleh makan makanan berprotein karena sangat diperlukan sekali saat pasien HD yang melakukan HD itu makanan yang berprotein. Karena setiap minggunya sudah dicuci, sudah dibuang racunnya, itu nanti bisa membantu proses kebutuhan proteinnya. Terus untuk kebutuhan cairannya itu harus apabila pasien itu sudah tidak bisa kencing, sudah tidak bisa keluar urinnya sama sekali, itu harus kita batasi. Untuk batasan untuk minuman cairan, kebutuhan kita pasien hemodialisa itu dalam sehari itu bisa kita takar dengan jumlah urin yang keluar sehari berapa. Misalnya satu hari keluar 100 cc, itu bisa kita tambah dengan 2 gelas per hari. Itu sudah maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah tidak bisa PAK, itu kita harus lebih hati-hati. Soalnya kalau kita kebanyakan minum cairan, nanti kita akan
melakukan overload cairan, pasien akan kelebihan cairan dan mengalami sesak napas. Oh, jadi kalau misalkan kita belum terkena sakit ginjal itu penting banget untuk cukup air, untuk banyak air gitu. Tapi kalau misalkan Ya, sudah gagal ginjal sampai yang cuci darah malah dibatasi gitu ya Mas ya. dibatasi karena fungsi ginjal tadi sudah tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa mengatur keseimbangan cairan tadi. Makanya kita harus mengaturnya dengan sendiri dengan sedikit minum air tadi. Karena kalau kita minum air banyak, ginjal kita tidak bisa membuang, nanti akan terjadi penumpukan cairan dalam tubuh kita. Oke, jadi intinya kalau makanan itu kita kalau misalkan maaf, pasien kalau misalkan yang gagal ginjal yang sebelum HD itu mengurangi protein, ketika sudah cuci Ya, darah nambah protein. Itu kesimpulannya ya makanannya. Kalau ya minumannya bisa, dibatasi proteinnya sesuai bisa. dengan jumlah urin. Oke, gimana Mas? Ya, bisa bila kita sudah cuci darah memang bisa lebih longgar untuk makan proteinnya. Oh, gitu. Kalau untuk minumannya dibatasi ya sesuai dengan urin yang kita keluarkan gitu ya. Selanjutnya Mas, untuk pertanyaan kedua dari Sofi Ashari juga, yang menentukan cuci darah 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu itu apa ya Mas? Silahkan dijawab monggo Mas. Ya, untuk menentukan cuci darah itu sehari atau seminggu sekali atau 2 kali, itu tergantung tadi stadiumnya. Kalau stadiumnya tadi sudah 5 dengan GFR-nya, laju filtrasi rate-nya itu sudah kurang dari 15%, maka itu diharuskan untuk cuci seminggu 2 kali. Tapi kalau masih stadium mungkin stadium 3 atau 4 itu mungkin bisa dikurangi untuk cucinya bila kadar urinnya masih tidak terlalu tinggi. Tapi kalau memang pasien itu sudah tidak bisa kencing sama sekali, terus terjadinya udim, bengkak, itu juga cucinya bisa ditambah seminggu 3 kali kadang kalau memang itu diperlukan. Oh, jadi tergantung kondisi dari pasien itu sendiri Ya, ya Mas, yang menentukan ya dari pihak hemodialisanya gitu ya Mas, yang menganalisis langsung pasien gitu. dokter DPJP-nya bisa, Mbak. Dokter penanggung jawab spesialis penyakit dalamnya biasanya yang mengapis. Oke, dokter penanggung jawabnya ya Mas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Marieta Devi, Pak Helmi, apakah ada pengobatan herbal yang bisa mengurangi resiko gagal ginjal lebih buruk? Mungkin obat-obat herbal apa saja mungkin ya Mas yang bisa mengurangi gagal ginjal itu lebih buruk gitu Mas? Silahkan Mas Helmi. Kalau setahu saya, kalau orang sudah mengalami gagal ginjal kronis itu sudah tidak bisa dikasih obat-obatan herbal atau apapun ya. Kita harus melakukan cuci darah secara rutin, secara kita menjaga keseimbangan makan minum kita, ketika kelebihan cairan, harus itu aja Mbak. Kalau kita kasih sudah sakit ginjal, sudah stadium 5, kita kasih obat-obatan herbal yang mungkin herbal itu ada kimianya, itu malah berisiko sekali. Oke, jadi kalau itu tadi pertanyaannya gagal ginjal, pengobatan obat herbal yang mengurangi gagal ginjal tidak ada ya Mas karena sudah gagal ginjal. Tapi mungkin kalau yang sakit ginjal biasa yang mungkin baru gejala-gejala sakit ginjal, apakah ada Mas? Ya itu dicari dulu penyebabnya sakit ginjalnya karena apa Mbak. Mungkin kalau sakit ginjalnya itu dikarenakan ada batu, itu maka kita bisa periksakan ke dokter dulu nanti batunya seberapa, nanti perlu dilakukan tindakan pengambilan batu itu atau tidak. Misalnya kalau ginjalnya ada batunya, terus diperiksakan ke dokter, terus batunya diambil, itu nanti bisa menyebutkan sakit ginjalnya itu. Mungkin ada keluhan dari pinggang atau pipis urinnya berdarah, itu mungkin bisa ditangani. Oke. Kalau misalkan mas saya pernah dengar kalau obat-obat alami yang kayak dari tanaman-tanaman gitu, pernah dengar meniran ya Mas ya? Meniran. Daun meniran. Meniran. Nah, yang daunnya kecil-kecil, yang kayak rumput itu kalau di desa saya katanya itu bisa meringankan sakit ginjal. Kalau misalkan kita nyeri, ginjalnya nyeri gitu kan ya, orang yang sakit ginjal yang masih tahap biasa, yang hanya nyeri-nyeri aja, itu biasanya dikasih rebusan daun meniran.
Oh, kalau itu saya belum pernah mencoba ya Mbak, jadi saya belum bisa menyimpulkan atau itu eh, bisa dilakukan untuk pengobatan atau tidak. Karena untuk pengobatan itu harus dilakukan pemeriksaan dan mungkin ya riset apakah itu memang benar-benar punya efek yang positif bagi ginjal kita atau tidak. Jadi tergantung sakitnya itu tadi ya, yang dan juga belum tentu kalau daun-daunan itu bisa apa ya mengobati sakit kita, karena kita juga nggak tahu sakitnya itu dikarenakan oleh apa gitu ya Mas ya. Jadi lebih baik emang konsultasi ke dokter, periksa gitu ya Mas ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di Instagram. Oke, sebentar saya scroll. Facebook masih ada? Oh, mohon maaf, di Facebook masih ada. Kita selesaikan yang di Facebook dulu. Pertanyaan dari Ida Faturrohmah nih. Mbak Ida, Mas Helmi, apakah ramuan jamu-jamuan itu bisa merusak ginjal kita dan bisa mengakibatkan gagal ginjal? Nah, ini tadi mungkin sudah sekilas dibahas sama Mas Helmi ya tentang ramuan-ramuan jamu-jamuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas, apakah ramuan jamu-jamuan itu bisa merusak ginjal kita? Ya, bila kita mengkonsumsi jamu-jamuan itu kita harus jelas ya Mbak ya, komposisi jamu-jamuan itu apa, sudah sesuai dengan takaran dari BPOM apa tidak. Soalnya kalau kita tidak teliti jamu itu komposisinya apa, banyak mengandung banyak kimia apa tidak, bahan kimianya itu terukur atau tidak, itu harus kita waspadai. Bila kita tidak waspadai, tidak jamu-jamuan tadi tidak sesuai dengan BPOM yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, itu sangat berisiko sekali. Nantinya dalam pemakaian jamu-jamuan yang tidak sesuai dalam jangka waktu yang lama karena banyak mengandung bahan kimia tadi, itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga, kerusakan ginjal. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan Instagram, Mas, sambil menunggu kalau misalkan nanti di Facebook ada pertanyaan lagi, monggo silakan, kami masih membuka sesi tanya jawab. Tapi sebenarnya kita beralih ke Instagram dulu. Pertanyaan dari putri.93._93. Dok, apakah benar kebanyakan mengkonsumsi obat bisa menyebabkan penyakit pada ginjal? Nah, silakan nih Mas Helmi. Kebanyakan mengkonsumsi obat bisa menyebabkan penyakit pada ginjal. Ya, kita konsumsi obat harus sesuai ya, harus sesuai dengan sakit kita, harus sesuai dengan resep dokter. Kalau kita minum obatan yang semau kita sendiri, misalnya kita nyeri, kita minum obat-obatan anti nyeri tanpa resep dokter, pemakaiannya kita pakai setiap hari, itu bisa menyebabkan ginjal kita rusak, karena obat-obat seperti obat anti nyeri tadi bisa mempunyai sifat nephrotoksik, yaitu sifat dia itu memperberat, merusak ginjal bila dilakukan konsumsi secara terus-menerus tidak sesuai aturan dokter. Oke, berarti sesuai anjuran aja ya dok ya. Mas maaf. Selanjutnya pertanyaan dari Erma Ayuu. Kalau CKD itu terjadi dikarenakan apa? Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu CKD itu apa, Mas? CKD itu gagal ginjal, Mbak. Bahasanya kidney disease, penyakit gagal ginjal kronis CKD itu. Itu ya penyebabnya ya tadi bisa disebabkan karena tadi penyakit hipertensi yang tidak terkontrol, penyakit gula yang tidak terkontrol, itu bisa, terus batu ginjal yang tidak tertangani dengan baik, terus adanya infeksi saluran kencing, terus adanya kista atau asam urat yang tinggi tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan CKD, penyakit gagal ginjal kronis. Oke, baik. Selanjutnya Mas, ini ada pertanyaan dari Erhayu Distia. Mas mau tanya, ada nggak sih pasien tidak gagal ginjal tapi diharuskan cuci darah? Nah, silakan Mas. Kalau pasien sudah gagal ginjal itu biasanya sudah stadium 5 Mbak ya. Kalau sudah stadium 5, ginjalnya sudah gagal, itu ya tetap harus dilakukan cuci darah. Kalau tidak dilakukan cuci darah ya nanti akan terjadi itu tadi, kelebihan cairan, terus kadar racun akan meningkat. Makanya kalau sudah mengalami gagal ginjal atau sudah stadium 5 itu tadi, maka harus diwajibkan cuci darah, karena
karena fungsi ginjal kita sudah di bawah 15% ya Mbak ya fungsinya, maka ya tetap harus cuci darah. Oke, sebentar nih Mas, saya sela dulu. Itu tadi kan pasien stadium 5 diharuskan cuci darah. Stadium 5 itu dalam arti gagal ginjal? Ya, stadium 5 itu sudah gagal ginjal. Oke, jadi pasien gagal ginjal itu diwajibkan cuci darah. Kalau pasien yang tidak gagal ginjal, tidak diharuskan untuk cuci darah. Ya mungkin ginjalnya sudah sakit tapi masih stadium 3, mungkin ginjalnya masih berfungsi tapi sudah mengalami penurunan, tapi dengan stadium itu biasanya masih bisa membantu menyaring, membuang racun, tapi fungsinya sudah menurun, tapi menurunnya belum sampai di bawah nilai tadi untuk dilakukan cuci darah. Oke, baik, itu jawabannya. Selanjutnya ialah pertanyaan lagi Mas nih dari Mbak yang sama, putri.93._93. Dok, kalau dokter belum menganjurkan untuk berhenti cuci darah, tapi pasien menghentikan kegiatan cuci darah karena merasa sudah enakan. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana? Terima kasih. Jadi dokternya itu masih menganjurkan, tapi pasiennya sudah ingin berhenti karena sudah merasa enakan. Nah, itu seperti apa gitu Mas? Ya, untuk menghentikan cuci darah itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang lagi ya Mbak ya. Mungkin karena sudah dicuci beberapa kali, pasien sudah mengalami cuci darah dan sudah enakan, racunnya sudah banyak dibuang, terus kondisi pasien sudah stabil, mungkin sudah merasa enak. Tapi itu perlu dilakukan pemeriksaan lagi, pemeriksaan kadar racun dalam tubuh. Bila kadar racunnya dalam tubuh memang benar-benar bisa turun, ya, dengan tidak cuci, kita kadar racun sudah tidak meningkat lagi, itu mungkin bisa terjadi fungsi ginjalnya membaik lagi. Tapi kalau memutuskan secara pribadi tanpa pemeriksaan karena merasa sudah enak, itu menurut saya jangan. Soalnya karena kalau biasanya sudah tidak ada keluhan tapi kadar kreatinin kita masih tinggi, itu tetap harus dilakukan cuci darah. Oke, jadi jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri karena sudah merasa enakan gitu ya Mas ya? Harus konsultasi dengan dokter penanggung jawabnya. Oke, baik. Selanjutnya nih Mas, pertanyaan dari eri.10cr. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah FX faktor usia dapat mempengaruhi orang tersebut terkena GGK? Dan bagaimana orang itu bisa dinyatakan GGK dan harus dianjurkan untuk cuci darah? Serta apakah ada pengobatan lain selain cuci darah untuk pasien GGK? Nah, silakan dijawab Mas Helmi. Ya, faktor usia itu berperan penting karena faktor usia itu kan organ kita sudah berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Bila kita dalam usia yang sudah sepuh, usia tua, kita tidak hidup sehat, tidak memakai tadi tips-tips yang seperti saya sebutkan tadi, itu nanti bisa terjadi ginjal kita mengalami kerusakan. Karena orang muda saja kalau kita tidak hidup sehat, ginjal kita saja bisa rusak. Apalagi orang yang sudah sepuh, yang ginjal kita dari genetiknya mungkin sudah lebih tua ya, itu akan berisiko sekali. Dan untuk yang orang dilakukan dianjurkan untuk cuci darah, yaitu tadi kita harus dilakukan pengecekan dulu Mbak ya, kadar ureum kreatininnya, terus nanti berapa, nanti dicek, nanti dimasukkan, dihitung dulu kalau GFR-nya atau laju fungsi ginjal filtrasinya itu sudah menurun, tadi sudah kurang dari 15%, maka harus dianjurkan untuk cuci darah. Yang laju kurang dari 15% itu tadi untuk penyakit gagal ginjal yang sudah stadium 5 misalnya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Mas dari putri.93._93. Mas, apakah perlu minum soft drink atau makan makanan cepat saji supaya tubuh ginjal kuat? Saya sendiri jarang sekali memberi makanan atau minuman seperti itu pada anak-anak, malah dianggap lebay teman-teman saya.
Itu mungkin maksudnya apakah perlu kita memberikan, apakah kita tidak perlu memberikan makanan cepat saji sama itu mas, minuman soft drink. Nah itu kan ibunya dianggap lebay sama teman-temannya karena tidak memberikan minuman dan makanan seperti itu supaya ginjalnya itu tetap sehat. Nah itu dibilang lebay, bener nggak sih mas kayak gitu? Monggo dijawab mas. Itu yang dibilang lebih itu salah sekali ya Mbak. Itu sebenarnya ibunya Iya, benar banget ya. Karena dia sudah mencegah sejak dini untuk anak-anaknya, dia tidak memberikan makan makanan soft drink yang berisiko sekali terhadap anaknya jadi kerusakan ginjalnya. Itu bagus sekali dan tidak usah mendengarkan kata orang yang lebih karena itu untuk diri kita sendiri. Biarlah orang itu ya mau sebenarnya kita harus mengingatkan enggak seperti itu Bu. Sebenarnya baiknya seperti ini, bukannya yang kalau kita tidak makan makanan yang soft drink itu tidak baik, bukan. Yang baik itu malah kita harus mengurangi makanan yang siap saji tadi. Karena makanan yang siap tadi berisiko sekali untuk terjadi kerusakan ginjal. Jadi jangan takut dibilang lebay ya Mas, karena sebenarnya untuk menjaga anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang agar tetap sehat, tetap aman, itu nggak ada kata lebay ya Mas ya. Nah, jadi nggak usah khawatir dibilang lebay. Untuk Ibu Putri.93._93, tindakan Ibu sudah benar sekali dan saged diteruskan gitu ya Mas ya. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Restiana Aprilia. Pak mau tanya, apakah seseorang yang mengalami gagal ginjal dapat sembuh hanya dengan rutin cuci darah? Atau perlu sampai mendapat donor ginjal dari orang lain? Atau ada cara lain supaya bisa sembuh total? Nah, silakan Mas Helmi. Ya, untuk penyakit gagal ginjal kronis sebenarnya itu ada 3 pilihan Mbak untuk mendapat terapi itu. Yang pertama yang bagus sebenarnya adalah donor ginjal. Dengan donor ginjal itu kita bisa ada kemungkinan ginjal kita sehat kembali dan tidak sembuh dari penyakit gagal ginjal. Tapi karena donor ginjal itu juga perlu ada pendonornya, perlu juga biaya untuk operasinya, maka jarang sekali dilakukan donor ginjal. Tapi juga ada yang melakukan donor ginjal, bila berhasil itu akan bisa sembuh seperti semula dan tidak perlu cuci darah lagi. Tapi kalau tidak ada donor ginjal, itu pilihan lain, yaitu bisa cuci darah itu setiap kali, seminggu 2 kali ke rumah sakit atau center HD. Yang ketiga, kita bisa melakukan CAPD Mbak, dengan cara peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis itu dengan mencuci dengan selaput peritoneal kita, yaitu dengan memasang kateter dalam perut kita, terus kita masukkan cairan berapa liter dalam perut, cairan khusus untuk CAPD peritoneal itu setiap hari diganti kurang lebih 4 kali. Itu bisa mengganti sebagai terapi pengganti ginjal lainnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Putri.93._93 lagi nih Mas. Nah, apakah faktor yang bisa menyebabkan anak-anak bisa terkena ginjal? Faktor yang menyebabkan anak-anak terkena ginjal. Silakan Mas Helmi. Faktornya mungkin karena ada bawaan tadi ya, dari keturunan bisa jadi, terus atau bawaan dari lahir, mungkin karena dari lahirnya sudah fungsi ginjalnya tidak sempurna ya, mungkin sudah terjadi kerusakan pada gagal ginjal pada anak. Terus mungkin karena gaya hidup atau pola makan minumnya tidak sehat, sering makan atau minum minuman yang banyak pengawetnya, banyak mengandung asam amino tadi, itu juga bisa menyebabkan faktor gagal ginjal. Oke, jadi banyak faktor ya Mas ya. Ini sudah dijelaskan Mas Helmi tadi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Jeon_Zaa. Pola hidup seperti apa yang bisa dilakukan bagi pasien gagal ginjal agar bisa beraktivitas normal dan agar bisa hidup lebih lama? Nah, silakan nih Mas Helmi. Pola hidup, pola aktivitasnya seperti apa? Ya, kita harus menjalankan cuci darah seminggu 2 kali, kita mencukupi kebutuhan
bergizi, harus makan makanan yang cukup, kita bisa membatasi cairan kita, harus disesuaikan dengan cairan yang kita butuhkan, dengan makanan yang cukup, kita akan kondisi tubuh kita sehat, fit, tidak kekurangan gizi atau protein dalam tubuh kita. Karena pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal bila tidak makan makanan yang cukup nanti akan menambah stamina kurang fit, nanti akan terjadi penurunan kondisi pasien biasanya. Kalau tidak mau makan, tidak mau minum, nanti kondisinya semakin buruk. Maka untuk pasien yang sudah HD harus tetap makan ya, makanan yang cukup gizi juga, berprotein, ada zat besi juga, biar untuk HB kita tidak cepat turun, dan kalau HB kita baik, itu akan hidup kita akan lebih sehat. Oke, dan penting juga bahagia ya Mas ya. Kita harus merasa senang, merasa bersyukur gitu ya Mas ya. Support dari keluarga juga penting sekali untuk itu. Jadi selain asupan yang kita perbaiki, terus pola perilaku aktivitas kita yang perbaiki, mental kita, hati kita juga diperbaiki, support dari keluarga itu penting gitu ya bagi pasien yang gagal ginjal. Nah, selanjutnya nih Mas, pertanyaan dari Instagram sudah habis. Kita beralih lagi di Facebook karena ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul di Facebook nih Mas. Dari Oong Wanda. Apabila sudah terdeteksi penyakit ginjal, nah sebetulnya apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan unit HDRSI? Nah, biar masyarakat awam tahu apa tindakan dan tujuannya. Nah, silahkan Mas Helmi. Ya, apabila kita sudah tahu bahwa kita mengalami gagal ginjal, maka kita harus periksa ke dokter ya Mbak ya. Nanti anjurannya dokter apa, nanti biar dikasih obat, vitamin, terus apabila kita melakukan cuci darah, kita harus melakukan cuci darah, terus kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien mengenai apa saja yang gizi yang perlu dimakan untuk pasien-pasien yang sudah menderita gagal ginjal. Kita bisa konsultasikan ke gizi unit RSI nanti. Jadi kalau ditanya tindakannya apa aja, ya tindakan yang bagaimana caranya agar pasien tersebut bisa sembuh, dan tujuannya ini kan ada yang tanya tujuannya ya menyembuhkan pasien, ataupun kalau tidak bisa disembuhkan ya kita memaksimalkan bagaimana pasien tersebut bisa beraktivitas dan bisa tidak merasa kesakitan gitu ya Mas ya, meminimalisir resiko gitu ya terjadinya perburukan pada pasien tersebut gitu ya Mas, tujuannya seperti itu nggih. Nah, selanjutnya nih Mas, pertanyaan dari Ida Faturrahmah. Apakah mengkonsumsi obat remasil baik untuk ginjal kita? Karena kebanyakan orang awam kalau setelah minum obat remasil itu badannya enteng dan nggak capek-capek. Nah, ke obat nih Mas langsung. Gimana Mas Helmi? Ya, itu bahaya sekali ya Mbak ya. Obat itu adalah obat anti nyeri, dan sudah saya katakan tadi, kalau kita memakai obat-obatan anti nyeri tanpa resep dokter, tanpa aturan, dan dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu akan memperberat kerja ginjal, dan sifatnya obat itu adalah nephrotoxic tadi, merusak ginjal. Jadi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama, nanti akan merusak ginjal. Dan itu tidak boleh dilakukan, dan saya pesan kepada semua masyarakat harus hati-hati sekali untuk pemakaian obat anti nyeri ini, karena obat anti nyeri tadi itu salah satu obat yang merusak ginjal bila kita tidak memakainya sesuai dengan aturan. Oke, jadi kalau misalkan digunakan sesekali 2 kali nggak apa-apa lah Mas ya, tapi kalau misalkan itu sering, itu sudah warning banget untuk merusak ginjal, karena salah satu ya penyebab dari kerusakan ginjal itu ada yang salah satu faktornya ialah kebanyakan obat-obatan ini tadi ya Mas ya. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya Mas, pertanyaan dari Rini Setia. Mas Helmi mau tanya, apa minum jeruk anget tiap hari bisa merusak ginjal? Jeruk anget Mas, apa minum jeruk anget tiap hari bisa merusak ginjal? Monggo silahkan dijawab Mas Helmi.
Saya rasa tidak bisa merusak ginjal asalkan kita cukupi kebutuhan cairan kita, kita minum jeruk hangat dan tidak masalah. Karena jeruk itu juga mengandung, yang saya tahu juga mengandung banyak vitamin, vitamin C, terus vitamin A juga. Jadi tidak masalah menurut saya untuk minum jeruk setiap hari. Oke, baik. Mas, pertanyaan udah terjawab semua nih, Mas. Kiranya juga waktunya kita sudah cukup panjang lebar dalam mengobrol pada talk show kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai informasi nih, Mas, informasi untuk seputar ginjal ini tadi ya di Rumah Sakit Islam Pati, ini saya menginformasikan juga ada paket ginjal happy nih, Mas. Seharga 98.000 itu free pemeriksaan dokter umum, gula darah puasa, fungsi ginjal dan asam urat. Nah, bagi masyarakat dulur RSI yang sekarang ini sedang menonton maupun keluarganya yang membutuhkan pemeriksaan ginjal, ini kami ada pemeriksaan ginjal happy, ini paket untuk mendeteksi penyakit ginjal gitu ya. Itu sebesar 98.000, itu free pemeriksaan dokter umum, gula darah puasa, fungsi ginjal dan asam urat. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak marketing, CP Marketing yang ada di flyer Instagram Rumah Sakit Islam Pati gitu ya, Mas ya. Nah, baik, cukup menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini tentang penyakit ginjal, tentang penyebabnya, terus juga tentang apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyakit ginjal dalam diri kita. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Helmi itu tadi. Nah, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton, baik itu dari awal sampai akhir acara ini, ataupun juga yang hanya menonton beberapa saat. Kami berterima kasih sekali, dan kami juga berterima kasih kepada yang telah berkenan untuk bertanya dan berpartisipasi dalam pertanyaan di talk show kami pada pagi hari ini. Kami juga terima kasih kepada Mas Helmi yang telah memberikan ilmunya gitu ya, telah berbagi ilmu dengan kami, dengan saya, dengan masyarakat dulur RSI semua. Nah, semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini dapat kita terapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari kita gitu nggih Mas Helmi nggih. Nah, untuk pemenang pertanyaan terpilih yang sudah bertanya tadi nantinya akan dipilih oleh Mas Helmi setelah acara ini berakhir, yang nantinya akan kami umumkan di story Instagram dan Facebook Rumah Sakit Islam Pati. Nah, sekian talk show pada pagi hari ini. Saya Isro'i Nikmah pamit undur diri beserta Mas Helmi. Saya mohon maaf bila ada kurangnya dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dulur RSI semua. Sampai bertemu lagi di next talk show kami di acara selanjutnya, mungkin insya Allah 2 minggu lagi. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.